warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fajrul, dan sekarang kita bakal membahas sebuah tragedi, insiden sejarah, dan juga hal-hal yang populer dan juga tertarik dengan hal tersebut. Di channel ini kita akan membahas semuanya secara berturut-turut dan mungkin kita bakal bisa request bareng-bareng. Jadi di video pertama ini aku bakalan membahas sebuah insiden yang cukup terkenal dan juga yang belum pernah bisa dipecahkan oleh manusia, yaitu sebuah tragedi kecelakaan yang bernama tragedi Dyatlov Pass. Ada yang tahu tragedi Dyatlov Pass? Simak baik-baik. Ini adalah sebuah tragedi yang menimbulkan banyak sekali spekulasi dari kalangan masyarakat dan juga para peneliti yang belum bisa dipecahkan karena kemungkinan besar tragedi ini bisa memicu hal-hal yang menjadi mitos di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Bahkan sebuah teori konspirasi yang mungkin menjadi penyebab dari insiden tersebut. Boleh simak baik-baik video ini dan kita bakalan sikat abis. Tragedi ini adalah tragedi Dyatlov Pass yang terjadi pada era Uni Soviet, tepatnya pada abad ke-19 tahun 1959. Berketepatan pada 1 Februari, yaitu para pendaki gunung atau para pelajar dari Institut Politeknik Ural yang saat itu mereka sudah berpengalaman mendaki gunung-gunung. Pada waktu itu, mereka memilih sebuah rute area yang memiliki dingin yang ekstrim, sekitar minus 30 derajat Celcius. Hal ini menjadi sebuah mungkin pemicu terjadi insiden yang tidak diinginkan. Insiden apakah itu? Jadi, mereka akhirnya berhasil mendaki gunung tersebut dan mendirikan sebuah camp di lereng yang bernama Kholat Shaki. Kholat Shal, sebuah lereng yang terletak di bagian utara Pegunungan Ural. Dan saat malam tiba, sesuatu yang aneh menjadikan mereka panik. Telah terjadi sebuah sesuatu yang membuat mereka keluar dari tenda secara panik. Mereka melarikan diri dari perkemahan meskipun pakaian yang tidak memadai untuk menahan dinginnya salju pada malam itu. Salju yang lebat serta suhu yang di bawah 0, sekitar minus 25 derajat sampai minus 30 derajat. Hingga akhirnya mereka semua ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Tapi pertanyaannya dari insiden ini, mana yang membuat banyak orang berspekulasi atas insiden tersebut? Mari kita ulas baik-baik sebuah insiden yang sangat menegangkan ini. Jadi, setelah pihak kepolisian dan juga pihak dari institut menemukan korban, setelah musim salju, tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1959, para polisi Uni Soviet dibuat kebingungan karena nyawa mereka semua tidak ada yang tertolong. Tahukah Anda, mereka semua berhasil melarikan diri dari tenda sejauh 1 kilometer. Yang ini menyebabkan sebuah kebingungan yang sangat-sangat membingungkan. Jadi para ilmuwan dan peneliti membahas tragedi tersebut. Tragedi itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dan tidak wajar. Bagaimana tepatnya 9 pendaki dan pemain ski yang berpengalaman mendaki gunung ini, mereka para pelajar, tiba-tiba menemui ajal mereka pada suatu malam di Pegunungan Ural Utara. Apa penyebabnya? Jadi setelah diteliti, suatu yang tidak terduga terjadi tengah malam membuat seorang panik. Jadi mereka lari. Jadi ceritanya mereka, salah satu dari mereka ini keluar dari tenda, merobek tenda, lalu keluar dengan tanpa pakaian yang memadai untuk melindungi badan mereka dari suhu yang sangat tinggi. Dan di sini dijelaskan oleh seorang peneliti yang bernama ilmuwan mekanik salju bernama Johann Gaume dari EPFL di Swiss mengatakan, sementara hipotermia ditetapkan sebagai penyebab utama kematian para pendaki ini. Akan tetapi, setelah diperiksa dan otopsi, sekitar 4 pendaki mengalami cedera pada dada dan tengkorak yang parah, 2 ditemukan dengan mata yang hilang, dan 1 orang ditemukan tanpa ada lidah. Dan ini mereka juga dihadapi dengan suhu yang sangat dingin, sekitar minus 25 derajat Celcius. Beberapa dari mereka hampir telanjang tanpa ada alas kaki, dan mereka semua tewas tidak jauh dari perkemahan. Dan ini diringkas oleh rekan dari Gaume, yaitu Alexander Kuzrin dari ETH Zurich. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasannya kematian yang mereka alami itu tidak wajar.
Bagaimana mungkin badai salju bisa membuat mereka telanjang? Dan bagaimana mungkin orang itu pengen kedinginan di luar? Nah, memungkinkankah ada orang yang udah kedinginan dia buka baju gitu telanjang di luar gitu? Nggak mungkin kan? Dan hal ini menjadi sebuah hal yang belum bisa dipecahkan. Kasus kematian bukan masalah kematian atau apa, tapi bagaimana mereka mati? Apa penyebab mereka mati? Apakah ada yang membunuh mereka? Apakah mereka mati karena sesuatu? Inilah yang menjadi pertanyaan. Polisi pun masih kebingungan dan sampai sekarang masih sebuah penelitian kasus yang belum terpecahkan. Jadi gue bakal membahas beberapa spekulasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang bagaimana mereka bisa meninggal di tempat tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwasannya ada alien yang datang menyerang mereka. Dan ini jadi salah satu objek penelitian pada waktu itu. Memang para peneliti gencar-gencarnya menerbangkan pesawat ke luar angkasa. Yang dimana mereka mengira bahwasannya ada makhluk di luar angkasa yang mungkin bisa menjadi sebuah pemecahan dari kasus tersebut. Tapi belum bisa dimungkinkan juga karena kita nggak tahu kenapa yang terjadi di sana. Yang kedua adalah adanya Yeti. Yeti menjadi salah satu makhluk yang mungkin bisa menyerang mereka. Yang dimana para masyarakat juga terkadang melihat beberapa penampakan tentang Yeti yang menyerang warga-warga. Ya itu mungkin masih mitos ya. Ya dari cerita-cerita lah kayak nenek moyang gitu, dari kakeknya neneknya cerita tentang Yeti gitu kan di gunung bersalju. Tapi ini menjadi salah satu spekulasi yang cukup viral di tengah-tengah masyarakat bahwasannya para pendaki tersebut diserang oleh Yeti. Yang ketiga adalah yang cukup agak menyinggung Uni Soviet, di mana para pendaki tersebut meninggal karena percobaan senjata oleh Uni Soviet. Jadi ketika itu tidak sengaja para Uni Soviet, mungkin tentara Uni Soviet menemukan mereka lalu menggunakan senjata mereka untuk menembak. Soalnya matinya mereka nggak wajar banget. Matinya mereka ini ada yang matanya kecongkel, ada yang lidahnya hilang, ada yang badannya rusak parah, ada yang tenggorokannya hancur. Jadi ya bukan karena hipotermia atau kedinginan atau kebekuan gitu, tapi mereka kayak diserang sesuatu. Dan kemungkinan ketiga, para peneliti menemukan bahwasannya mereka kemungkinan meninggal karena bencana alam, yaitu longsor salju. Hal ini sangat memungkinkan karena pada waktu itu musim dingin yang dimana badai salju turun dan angin yang menerjang mereka lumayan kencang dan salju yang turun cukup banyak membuat permukaan tanah di tumuk salju yang tinggi, sehingga membuat sebuah gumpalan salju di atas lereng dan membuat longsor salju. Mungkin mereka panik, tapi ini kejadian tengah malam nggak kelihatan, tapi nggak tahu juga gimana cara mereka bisa longsor salju. Ada suara geruduk gitu turun dari atas menghantam mereka. Dan mereka pun ada yang berlari sampai 1 kilometer gitu, mungkin ada yang terpental karena longsor salju tersebut. Jadi hal inilah yang membuat mereka mendapatkan banyak sekali perhatian dari pihak peneliti salju di Eropa. Dan ini salah satu kasus yang belum bisa dipecahkan karena mereka tidak tahu sama sekali apa yang menimpa 9 jasad tersebut, apa yang terjadi di pegunungan Ural, dan ada apa di pegunungan Ural. Misteri apa yang belum terungkapkan? Apakah ada makhluk yang mengerikan? Atau mungkin ada sesosok makhluk yang mengganggu? Atau mungkin sebuah pasukan rahasia dari Uni Soviet? Atau mungkin alien, tempat pangkalan alien mendarat? Ya, itulah masih misteri yang dimana manusia tidak mengetahuinya. Dan mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Ada beberapa teori yang mungkin lebih mengetahui atau mau gue bahas, mungkin bisa gue cantumkan di kolom chat. Dan mungkin saja yang dapat gue sampaikan. Lebih kurangnya gue mohon maaf apabila ada yang kurang dari gue. Memang gue ini baru pertama kali buat video, dan semoga video bermanfaat dan juga membuat gue motivasi gue untuk berpikir lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk request apa aja yang ingin kita bahas. Bareng-bareng kita kembangkan channel ini jadi lebih baik, dan doain gue supaya bisa. Amin. Ya, lebih kurang mohon maaf. Adios, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.